Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 8 Juni 2020, kita kembali ke kegiatan diskusi kita. Tema kali ini dalam Ngupi Nation, ya, ngupas politik dan kebangsaan, tentang dinamika politik dan kebangsaan kita ya, di era pandemi ini, masih di era pandemi, ya, di era COVID-19, tetap kita harus berkarya, tidak boleh berhenti, life must go on, katanya begitu. Pada hari ini, saya akan berdiskusi dengan dua pembicara. Ya. Yang pertama adalah saya memanggil Pak Khairul Mutakin. Bapak Muhammad Khairul Mutakin ini adalah staf khusus Kementerian atau Kemenko, ya, Kementerian Koordinator PMK Republik Indonesia. Ya, Pak Khairul ini ya tepat bekerja di sana ketika Pak Menko Profesor Muhadjir Effendi bertugas di sana. Yang kedua, saya ditemani aktivis muda Muhammadiyah. Kenapa saya menyebut aktivis muda Muhammadiyah? Ya, Mas, kenalkan, ini Mas Hasnan Bahtiar. Beliau ini malang melintang di berbagai forum kajian, ya, sosial, keagamaan, politik juga termasuk. Tidak hanya nasional, ya, regional. Dan isu-isu yang menarik, ya, tidak hanya isu keagamaan, tapi juga isu politik. Dan beliau memang sangat aktif menulis, ya, apalagi di era pandemi ini. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama Pak Khairul Mutakin. Pak Irul, gimana kabarnya Pak Irul? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasnan, mungkin bisa menyapa Pak Khairul. Gimana kabar Pak Hasan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dinamika politik di masa pandemi ini saya kira akan menurun. Ya, memang menurun sih tensinya, tetapi maksudnya tensi di ruang-ruang publik, tapi pergerakan itu ternyata tetap terus dinamis gitu ya. Ya, memang fluktuatif gitu. Bahkan sekarang orang semua menjadi pakar politik nampaknya gitu ya. Dengan media daring ini semua menjadi pakar politik, ya, semua menjadi memberikan pendapatnya, perspektifnya, ya, saya kira tidak apa-apa, itu yang kemudian menjadi dinamis. Yang menarik lagi adalah terakhir yang menjadi perbincangan di media daring maupun di media cetak, ya, online dan nasional dan oplah, ya, adalah mengenai beberapa hal terkait dengan materi pemakzulan. Ini juga menjadi menarik tidak hanya dalam konteks hukum, tapi juga dalam konteks politik. Ada banyak perspektif, ada banyak pendapat bahwa ya nggak boleh dulu lah ngomong politik di masa pandemi ini. Kita lagi berbicara tentang kesehatan. Bagaimana permasalahan ini, wabah ini, bencana ini selesai dulu. Kok ngomong-ngomong politik? Nah, saya kira dari berbagai hal yang terkait dengan itu, ya banyak lagi lah ya persoalan-persoalan politik lainnya, tidak hanya terkait dengan kekuasaan, tapi juga politik di bidang lain yang itu memang perlu dipijaki oleh negara dan memang harus mendapat partisipasi masyarakat juga cukup memberikan dinamika dalam konteks politik ini. Nah, 15 menit pertama saya akan memberikan waktu pada Pak Khairul Mutakin untuk memaparkan beberapa hal terkait dinamika politik dan kebangsaan pada hari ini. Ya, monggo Pak Irul, saya persilakan. Saya jujur tidak mencermati secara detail terkait adanya gelombang besar dalam dinamika politik kali ini, karena nyaris hampir semua
warga bangsa, anak bangsa turut berusaha keras berjuang untuk keluar dari krisis dari pandemi ini. Sehingga memang tidak banyak terjadi tarikan-tarikan yang sangat besar. Meskipun memang pada saat-saat awal kita melihat adanya banyak dinamika, terutama pada komunikasi pemerintah yang dilakukan pada beberapa kementerian, tetapi relatif sebetulnya bisa dipahami karena tidak satupun negara yang ada di dunia ini punya kesiapan menghadapi virus yang sampai hari ini juga belum ditemukan vaksinnya. Jadi, dan itu pun juga terjadi di hampir semua negara terkait tarikan-tarikan ini. Misalnya ada satu menteri yang bicara soal pengobatan tradisi timur di saat kepatuhan dan kepatutan dalam tradisi kedokteran kita menganut budaya pengobatan barat. Sementara di Cina ada dua opsi, diperbolehkan warganya menggunakan pengobatan timur dan pengobatan barat. Ini pun menjadi tarikan-tarikan dalam ruang politik. Kemudian yang kedua, di saat-saat awal pandemi ini memang kita juga melihat adanya antisipasi yang ini memang jauh di di luar bayangan kita. Misalnya pemerintah melakukan blocking masuk penghadangan terhadap penularan, tetapi ternyata penularan itu terjadi episentrumnya tidak dari titik-titik perbatasan atau transportasi, misalnya kapal, pesawat, dan lain sebagainya itu. Justru adanya itu malah di tempat diskotik di dalam. Jadi ini pun juga menjadi problem dan dianggap pemerintah tidak siap dan luar biasa juga tarikan-tarikan awalnya. Tapi lagi-lagi ini juga relatif bisa dipahami oleh banyak sehingga tidak terlalu menjadi problem yang besar. Hanya saja memang ketika virus ini sempat menjadi model semacam bentuk konspirasi, ini juga menjadi problem utama bagi bangsa kita ketika melihat virus ini buatan manusia atau ini memang didesain oleh satu pihak. Mungkin juga karena persoalan politik global yang terjadi pertarungan bisnis yang kita tidak tahu apakah semacam yang disampaikan oleh Bu Endri Saparini itu benar atau tidak, termasuk dia melakukan counter penolakan terhadap sang pendiri Microsoft gitu ya. Ini juga menjadi pro kontra di dalam. Jadi masa-masa awal di mana virus ini pandemi ini yang orang dihantui semacam ketakutan, kemudian berusaha keras berjuang bersama-sama. Memang sih ada beberapa kalangan yang mencoba kemudian keluar dari mainstream ini dan kemudian melihat dalam perspektif yang berbeda. Oh, pemerintah ini tidak jeli, oh pemerintah ini tidak mengantisipasi hadirnya ini dan seterusnya. Bahkan ini pemerintah berusaha berjuang keras dengan menggunakan yang disebut trisula itu untuk melakukan proses percepatan penanganan COVID yang hari ini sudah menjadi pandemi. Dan kita melihat dalam prosesnya memang ketika pendekatan sosial dengan menurunkan bantuan-bantuan sosial, Banpres, BLT, Bansos dan lain sebagainya itu terjadi ada masa-masa ketidakteraturan terkait data menjadi dan ini pun juga berkelindan dengan adanya pilkada. Sehingga warga di bawah itu juga kesulitan mendapatkan akses karena ada sentimen-sentimen di bawah. Oh, ini bukan pendukung saya. Oh, saya, dan itu menjadi problem sendiri ketika kita menangani untuk mendistribusikan atau menyalurkan bantuan pemerintah tentunya. Sehingga ini menjadi masalah sendiri bagaimana pilkada ini pun juga turut mewarnai penanganan COVID-19 dan di banyak daerah karena mungkin ini juga nanti akan menjadi diskusi yang cukup lumayan ya terkait pilkada ini. Kemudian soal APD, tarikan-tarikan juga alat pelindung diri. Ketika kita tidak punya kelengkapan, ada anggapan bahwa pemerintah atau Indonesia, bukan pemerintah ya, karena ini perusahaan, Indonesia mengekspor atau pemerintah membolehkan adanya ekspor APD keluar. Sementara
ini sebetulnya juga bukan bukan barang milik Indonesia karena bahan baku juga dari luar dan sudah ada kontrak antara perusahaan tersebut dengan pihak asing, dan pun dengan negosiasi pemerintah berusaha untuk membagi 50-50 antara jumlah APD yang didistribusikan keluar dengan yang di dalam. Dan sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya bisa memproduksi APD dan itu bisa disalurkan. Tapi memang proses-proses awal tarikan-tarikan terkait penanganan di level kesehatan ini luar biasa. Karena virus yang sempat juga menjadi isu rasis yang hanya ngeblok bahwa ini hanya menyerang kelompok kulit Cina, ternyata itu kan juga tidak menjadi isu politik yang sentral. Saya tidak melihat bahwa pandemi ini bukan isu politik yang berbau sara, kecuali memang pada level sosial berikutnya ada masalah ketika tidak diumumkannya serempak ketika mulai dibukanya mal dengan rumah ibadah. Jadi ini juga menjadi masalah ketika PSBB ada pengetatan pada saat proses dibolehkannya warga untuk kembali beraktivitas. Karena ini kan buah si malakama ya, kalau ekonomi tidak digerakkan, kalau masyarakat tidak diizinkan untuk keluar, maka tidak susah sekali masyarakat warga kita ini untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, karena mereka tidak biasa hidup dengan berpenghasilan dari rumah. Artinya tidak semua warga kita bisa hidup dari rumah. Dan kritik-kritik itu pun luar biasa. Mungkin di masa sebelum pandemi, ketika hadirnya sosok seperti Nadiem, saya mohon maaf, saya sebut, orang mungkin akan menilai, oh dengan adanya Nadiem ini nanti semuanya by online, gitu. Tetapi asumsi itu pun kemudian terjadi betulan dan ada situasi yang mengkondisikan bahwa warga kita ini hijrah beneran dari dari direct dari ketemu langsung kemudian menjadi pertemuan-pertemuan digital daring semacam ini. Bahwa sebelumnya kita memang ada proses perubahan, misalnya perilaku politik dari yang dulu anak-anak mahasiswa demo, hari ini bergeser menjadi kritis di sosial media, dan hadirnya media-media baru, terutama teman-teman di komunikasi ini melihat ada proses perubahan revolusioner menurut saya, yang itu menjadi peran-peran bergeser dari politik konvensional menjadi politik digital atau politik virtual ya. Karena dunia citra yang dihadirkan hari ini melalui media-media baru ini, lewat sosmed, lewat weblog dan lain sebagainya, itu membentuk cara pandang baru bagi warga kita melihat tokoh ini semacam apa, perusahaan ini semacam apa, partai ini semacam apa, bahkan apapun bisa menjadi cantik dengan adanya citra yang dihadirkan secara digital itu. Ini pun juga akan mempengaruhi cara pandang kita terhadap atau perspektif politik kita terhadap bahasa-bahasa yang dihadirkan yang kemarin kita menjadi sangat hati-hati ketemu orang, tetapi kemudian menjadi lepas begitu saja di sosial media. Bahkan karena lepas begitu saja, ada tradisi, nah ini dinamika yang menurut saya sangat mempengaruhi pola politik kita, dengan sebaran hoax yang didukung oleh media baru ini, kemudahan tumbuhnya media-media baru, website-website media berita, itu dengan mudahnya di-share ke grup WA, dari satu orang ke orang lain, menjadi sangat mudah, dan itu seolah-olah menjadi alat pembenar bagi dia untuk melakukan statement. Sehingga sangat tidak mungkin apapun yang muncul hari ini itu susah untuk dikatakan mana yang benar dan mana yang salah dalam satu perspektif ya. Karena susah dikonfirmasi secara betulan. Belum lagi terkait politik media dengan framing, dengan pemenggalan, pemotongan dan perluasan pembentukan opini. Ya, apalagi di era post-truth ini ya, Pak Irul. Ya, maksud saya itu. Jadi kita tidak sederhana kemudian melihat pola citra yang dihadirkan untuk menilai. Bahkan saya tidak misalnya begini, kayak
isu pemakzulan kemarin, bisa jadi isu pemakzulan yang dihadirkan oleh tokoh agama ini, kemudian dia mencoba melihat bahwa, oh ini loh, apa namanya, syarat pemakzulan versi Islam. Tapi kemudian ini diproyeksikan oleh kelompok media tertentu menjadi pemakzulan menurut si ini. Dan kemudian berkelindan, seolah-olah si A itu mendorong pemakzulan dan si B menanggapi anti pemakzulan. Ini pun juga menjadi tidak menarik, karena itu tadi pemangkasan-pemangkasan. Ini komunikasi politik yang sebetulnya saya tidak tahu ya, karena intensitas dampak pemilu sebelumnya yang belum usai juga menjadi riak-riak komunikasi berikutnya. Kemudian yang ketiga ini terkait kondisi ekonomi kita yang memang sempat menjadi kritik pedas, terutama ada partai, ya hari ini hampir semua partai berusaha untuk bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan percepatan penanganan COVID. Tetapi memang tetap ada juga partai-partai yang tetap kritis menjaga agar ini juga tidak sampai kebablasan. Misalnya kritik PHK besar-besaran atau pembayaran terhadap rumah sakit yang tidak tuntas dan lain sebagainya. Ini menjadi dinamika yang luar biasa di Senayan, yang sampai hari ini mungkin masih mewarnai. Situasi Omnibus Law sebelumnya, sebelum pandemi maksud saya, November, Desember, kemudian sampai sekarang, begitu pandemi surut, saya tidak melihat, kecuali ada beberapa tulisan yang kemudian berusaha untuk keluar. Tetapi semuanya hilang, orang berusaha bekerja keras untuk bagaimana ini pandemi. Nah, memang kemudian kita kan sempat terkesima begitu, di saat semuanya orang berusaha keras, berjuang keras untuk mengatasi persoalan, tiba-tiba muncul pemakzulan, atau tiba-tiba muncul sesuatu yang mungkin kita anggap berbeda. Tapi ini ruang demokrasi, Pak Yana. Jadi orang siapapun punya hak sah-sah saja untuk beropini, dan saya kira itu perlu kita hargai. Ini meskipun ada lingkup ya etis, ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab bersama kita melihat situasi kondisi bangsa kita ini semacam apa, sehingga itu pun juga kadang-kadang bagi sebagian orang bisa menahan diri, tetapi bagi sebagian yang lain kan, oh ini kalau tidak disampaikan sekarang, mungkin juga ini menjadi momentum bagi kalangan lain, oh ini saatnya gitu ya, untuk menyampaikan. Jadi pandemi ini menutup mata bagi sebagian orang, tapi sekaligus juga membuka mata bagi orang yang lain. Dalam dinamika hari ini, termasuk juga dalam level ekonomi. Sebagian orang sangat kesulitan untuk mengais rezeki, tapi bagi sebagian yang lain ini kesempatan. Sampai kita bisa melihat bagaimana itu hand sanitizer, APD, apalagi itu. Jadi bisnis baru. Jadi bisnis baru. Jadi ada proses perubahan yang luar biasa. Tetapi ya kita coba ambil hikmahnya saja menurut saya. Oke, Mas Hasnan. Kalau saya melihat itu dalam konteks bencana pada hari ini, itu ada dua. Satu, memang COVID ini adalah bencana. Yang kedua adalah pandemi itu adalah politik bagi saya. Karena untuk menetapkan satu wilayah itu pandemi, itu kan politik gitu ya. Jangan-jangan memang ini dipaksakan. Saya tidak tahu yang memaksa siapa agar kemudian bencana ini sebagai pandemi. Menurut Mas Hasnan sendiri seperti apa? Monggo. Terima kasih Mas Yana, Pak Yana. Terima kasih Pak Irul kesempatannya. Saya pikir hal yang paling penting dalam rangka menyelamatkan kebinekaan kita, yang pertama, kita mesti mengapresiasi semua kerja pemerintah, kerja keras pemerintah. Pak Jokowi dan timnya sudah bekerja keras, terutama Menko PMK yang sudah setiap hari day to day kemudian berusaha menyelesaikan masalah yang kita hadapi bersama. Ini sudah menjadi masalah yang global, krusial betul di dunia internasional. Jadi semua negara kena, sebagaimana yang disinggung oleh Cak Hoirul tadi.
Jadi semua negara merasakan kerugian yang sama. Itu satu hal. Nah, di dalam politik itu ada dua perspektif. Yang pertama adalah realis dan yang kedua konstruktivis. Dalam konteks dinamika politik day to day sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat, itu tampaknya banyak subjek politik yang mengapresiasi perspektif realis. Bagaimana caranya mendapatkan kekuasaan, menggenggamnya, kemudian mempertahankan. Tetapi ada juga yang bersifat konstruktivis, bagaimana mempertahankan ideologi politik tertentu. Ada misalnya sebagian kalangan yang memperjuangkan pemerintahan global, misalnya dalam konteks Hizbut Tahrir dalam bahasa Indonesia, artinya sebetulnya partai liberal atau Liberation Front. Dulunya memang didesain dalam rangka menghadang laju penetrasi politik Barat di negara-negara Muslim. Tapi toh itu utopian. Kalaupun ada contoh di mana negara khilafah yang sampai sekarang masih berdiri adalah Vatikan, sekedar aksesoris. Tahta suci Vatikan itu kan sekedar aksesoris. Nah, ini yang konstruktivis. Yang lain seperti misalnya negara komunis, tapi mohon maaf hanya lipstik belaka. Cina itu dipimpin oleh Partai Komunis Cina, tapi hanya lipstik. Dalamnya diinstal oleh software yang sangat realis, ya, liberal, kapitalis, orientasinya adalah akumulasi kapital, dan itu penting menurut Cina. Ya. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip kerakyatan, sebagaimana mungkin ya Sultan Syahrir, Bung Karno, tetapi toh dalam perjalanannya Bung Karno sendiri akhirnya berbelok arah menjadi seorang subjek politik, pelaku politik yang sangat realis, pragmatis, dalam tanda kutip sedikit oportunistik. Ya. Oke, pemerintah kita, pejabat negara, elit nasional kita sebetulnya berdiri di tengah-tengah dinamika politik. Yang pertama adalah politik dalam negeri, yang kedua adalah politik internasional. Nah, di dalam itu tampaknya pemerintah kita meskipun sudah kerja keras, itu dipandang tidak memihak rakyat. Tetapi di luar sebetulnya mereka babak belur. Bekerja keras tapi masih dipukuli oleh kekuatan global, kekuatan internasional. Saya sebetulnya melihat ada kompleksitas yang berlaku, yang terjadi di dalam itu ada kubu swasta. Para konglomerat itu memiliki kekuatan politik. Kemudian partai politik tentu memiliki agenda-agenda politik yang masih tampaknya saling bergantung ya dengan para konglomerat itu. Teoritisi menyebut itu oligarkisme, tapi saya tidak masalah apapun sebutannya, tapi nyatanya mereka saling bergantung. Dan masyarakat menyaksikan itu. Tanpa uang, partai politik tidak bisa hidup, tapi tanpa kekuasaan eksekutif, partai-partai politik dan para konglomerat itu akan kesulitan menjalankan bisnisnya. Sayangnya adalah berkolaborasi ya. Betul, kolaborasi dalam konteks ini harus dipahami oleh masyarakat. Ada semacam hal yang dianggap wajar oleh lingkungan politik ini. Saya sebut lingkungan politik. Nah, di luar sementara itu ada banyak petarung global. Jadi kita melihat ada perang dagang. Jadi bagaimana Amerika kemudian memboikot Cina dengan cara mengenakan tarif. Kita ingat kasus Huawei yang diblokir, kemudian dicarikan legitimasi alasan yang agaknya sedikit menarik, yakni bahwa Huawei mengandung alat penyadap rahasia yang bisa kemudian menyadap pembicaraan-pembicaraan penting para elit politik Amerika. Kemudian boykot agar itu awalnya memang sebetulnya penjualan Huawei mengalahkan Apple. Ya kan? Tapi kemudian rentetan bisnis itu terjadi di mana-mana, termasuk diantaranya adalah 8 Maret tahun lalu misalnya ada tarif 25% pajak dan 10% pada aluminium dan
baja dan aluminium. Jadi itu komoditas yang datang dari Cina harus membayar pajak sebesar itu. Lalu 22 Maret dibalas oleh Cina dengan cara kalau misalnya kesepakatan negosiasi itu tidak ketemu, maka Cina akan mengenakan pajak tarif ya pada 128 komoditas Amerika Serikat. Persoalan kedelai saja Amerika Serikat nih hancur betul. Susah karena komoditas ini satu-satunya impor yang besar dilakukan dari Cina. Jadi masih mengimpor dari Cina. Bagaimana kalau masyarakatnya membutuhkan sementara Cina mau dipajaki kan harganya mahal pada akhirnya. Nah persoalan ini kemudian rentetannya kemudian ada ya ini mungkin kalau teori konspirasi itu senantiasa menarik ya bagi kita. Tapi agen-agen intelijen senior dari Israel, kemudian saya kemarin baca dari RT Russian Today, itu ada seorang agen intelijen senior dari M16 Inggris, ya, itu semua menunjuk ke Wuhan. Masalahnya adalah the Wuhan Institute of Virology sebagai yang tertuduh sebetulnya siapa usernya, gitu loh. Apakah vis-a-vis dengan Amerika begitu saja, ataukah sebetulnya ada banyak kelompok di Amerika yang disebut oleh Chomsky, ada sebagian yang bernama globalis dan sebagian lagi nasionalis, rasis, atau saya menyebutnya American populism seperti Donald Trump, American first. Tapi yang lain bilang udah Amerika harus menjadi global hegemonik, kekuatan hegemonik global, menjajah mana-mana. Jadi mereka sedang bertarung, singkat cerita, dalam politik domestik Amerika menjatuhkan Trump. Kalau bisa tahun ini. Jadi ini kekuatan global yang satu yang bekerja sama dengan berbagai laboratorium canggih yang menguasai sains dan teknologi mutakhir, menciptakan senjata biologis, virus dan lain sebagainya, dan obat. Nyatanya memang Cina kan memang selesai kan dengan virus ini. Betapapun ada korban, ya di mana-mana di dalam perang selalu ada korban. Dan sebagai manuver yang dilakukan oleh Trump adalah ia mencoba mengkampanyekan mengenai bagaimana kalau kita uji coba nuklir yang selama ini tidak pernah kita lakukan, uji coba senjata nuklir. Lalu yang menjadi target apa? Sebelum uji coba itu tentu hanya sekedar ucapan, tidak mungkin dilakukan. Tapi yang menjadi target adalah Taiwan sebagai bayang-bayang dan Hong Kong. Nah ini sebagai yang kita sebut sebagai medan tempur. Ya. Oke, dampaknya ada di Indonesia dan negara-negara lainnya, termasuk Singapura juga kena dampak. Tapi Indonesia paling ya berat lah, tapi lebih baik ketimbang Singapura yang mereka harus keluar kan. Nah, Indonesia itu singkat cerita harus bertarung dengan kekuatan yang maha dahsyat. Jadi ceritanya begitu. Jadi seperti, mohon maaf, saya menyebut nama Pak Luhut bin Sarpanjaitan dan Ibu Sri Mulyani seringkali mendapatkan respon yang kritis dari dalam negeri, tapi sebetulnya dalam skala yang lebih luas dia bertarung dengan kekuatan lain. Iya, dalam konteks wawasan Nusantara dia kesatria. Tapi dalam konteks ke dalam dia kesatria yang harus ya namanya juga ini ya. Artinya politik kekinian ini kan sangat kompleks gitu ya. Sangat kompleks, tetapi tidak hanya kemudian jatuh menjatuhkan, tidak hanya kekuatan politik tertentu, kemudian permasalahan tertentu. Satu permasalahan saja, padahal ini permasalahan yang begitu pelik sekali dan kita tidak bisa kemudian hanya menyalahkan pemerintah semata-mata, tidak bisa. Kalau sebagai presiden yang day-to-day menemani presiden misalnya, saya yakin beliau ini tidurnya bisa dihitung, jam tidurnya itu. Jam istirahat beliau bisa dihitung, meskipun presiden kan harus performance-nya harus fit ya, kesehatannya harus fit. Saya lihat kemarin jalan-jalan selama setengah jam dengan Jenderal Hadi dan Pak Idam
yaitu dalam rangka memperkenalkan kepada publik bahwa dalam menghadapi COVID-19 ini kita harus pertama-tama sehat. Supaya sehat harus istirahat yang cukup dan olahraga misalnya. Ya, itu kan komunikasi publik sebetulnya. Tapi yang saya ingin soroti adalah sesungguhnya menjadi bagian dari eksekutif itu tidak mudah. Kita harus melihat secara proporsional dan transparan, dan kita harus mampu melihat bagaimana sesungguhnya peta kekuatan global dan nasional sekaligus. Kalau menurut Pak Irul sendiri, lembaga-lembaga politik kita di Indonesia yang ada ini, partai-partai politik, ya, kemudian ormas segala macam, apakah dengan dampak COVID ini mereka betul-betul fokus untuk kepenanganan ini, membantu pemerintah dalam hal ini, atau ini membuat ada ruang baru bagi mereka untuk menghantam pemerintah yang baru ini? Ya, sebetulnya banyak juga dari ormas yang juga termasuk mungkin warga bangsa yang lain menyoal kenapa harus muncul diksi new normal, ya. Yeah. Ini juga tidak mudah dan memang di saat awal menghadirkan kecemasan. Bahkan ada juga sindiran-sindiran di belakang itu, karena memang kalau kita lihat riwayatnya dari new normal ini kan juga sebetulnya hadir dari istilah pemiliknya bakul, ya. Jadi orang yang mencoba mencari ruang, peluang, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari situasi yang tidak menarik dengan menginvestasikan sebagian yang dimilikinya. Jadi sesuatu yang berjalan tidak normal itu kemudian dia bertarung hidup untuk mendapatkan benefit, untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan itulah yang disebut sebagai new normal. Saya lupa bukunya. Pemerintahan saat ini kan sebenarnya sudah mengakomodir semua partai politik di kabinet. Lalu kemudian kalau ada partai lain atau barangkali ada kelompok lain yang tidak tentu ada mengambil peran. Ya. Jadi saya kira ya, misalnya kayak teman-teman dari PKS, dari PAN memang cukup, ya, dari awal. Ketika di masa-masa kita untuk bekerja keras menggerakkan rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah, kemudian juga melibatkan pihak swasta, kemudian muncul juga kelompok yang mencoba mengkritik pemerintah. Oh, ini kok kenapa melibatkan, sementara rumah sakit saja belum dibayar lunas terkait BPJS misalnya. Yeah. Kemudian terkait PHK. Jadi itu sempat juga dilancarkan oleh partai politik yang berapaskan Islam yang lain, gitu ya. Yang kemudian kita melihat kalau dari spektrum ini sebetulnya mereka tetap mengkritik, tetapi relatif bersifat konstruktif. Jadi meskipun mereka berada di luar panggung, tidak bersama-sama dengan pemerintah, jadi tetap ada upaya untuk bersama menyelesaikan problem bangsa ini. Oke, jalan terus, tetapi mohon diperhatikan kisi ini gitu, ya. Jadi kritik PKS misalnya itu kan juga banyak menyangkut tentang PHK, masuknya orang Cina di saat kondisi kita ini PHK besar-besaran terjadi, kok malah muncul ada di dalam. Ya, termasuk THR kemarin banyak yang tidak bisa, apalagi teman-teman yang melakukan bisnis di dunia pariwisata. Atau dunia hiburan, ini paling terkena dampak hari ini. Dan dampaknya cukup besar itu, ya. Cukup besar. Sehingga itu pun juga membuat pemerintah harus berpikir berkali-kali untuk menarik pajak saja. Sehingga ini pun juga menjadi problem tersendiri di kalangan Jadi ya politisi ada yang melihat ini sebagai bagian dari proses menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan negara, tapi di sisi lain ada celah-celah. Loh, ini kenapa selesainya kok harus dengan hutang gitu? Hutang lagi. Sementara di sisi yang lain pemerintah memang melihatnya ini, kalau ini diambil bersikeras dengan pajak, sementara roda ekonomi di bawah ini kan tidak berputar. Masa kita memaksakan warga kita sendiri untuk kemudian ini juga akan menjadi
problem baru. Mas Irul sendiri ada tidak dengan adanya COVID ini kemudian peta politik itu menjadi berubah? Ya, sampai hari ini peta politik nyaris tidak banyak mengalami perubahan signifikan, bahwa ada dampak-dampak dari kemarin misalnya, bagi saya ini munculnya hanya gimmick-gimmick saja. Misalnya masuknya Prabowo dengan Jokowi menjadi Menhan, Jokowi bagi kelompok pendukung Prabowo ya itu bagian dari siasat untuk berikutnya gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman yang di oposisi yang lain, mungkin PKS ya yang masih tetap ada di luar sana. PAN ini kan berusaha untuk berada di tengah, mirip-mirip seperti kayak Demokrat, sehingga saya tidak melihat ada tarikan keras dari kelompok besar. Ya dulu sebelum pandemi sempat bahkan proses pembentukan kabinet, pasca pembentukan kabinet itu kan Nasdem ya bermesraan dengan PKS. Tapi setelah itu kan ke belakang kita sudah tidak melihat ada pergerakan dari partai-partai untuk membuat tanda-tanda sinyalmen akan terjadi benturan-benturan ini itu, karena memang situasi ini membutuhkan konsentrasi tinggi untuk menangani COVID. Dan saya kira artinya tidak signifikan lah ya peta perubahan itu ya. Tidak ada signifikan. Ya, memang ini kan juga butuh effort besar untuk menyelesaikan problem bencana besar ini, bencana yang pandemik ini, bencana non alam ini. Karena orang mungkin juga pada posisi ketakutan semua untuk keluar rumah hari ini. Kalau dulu trik and trick berada di kafe-kafe, di kelompok diskotik tertentu, orang bisa mojok dan membicarakan sesuatu, hari ini tidak mudah orang untuk bertemu, sehingga ini juga mengurangi tensi politik juga. Saya kira itu. Ya, gimana Mas Hasnan? Saya pernah memerankan peran lain sebagai subjek politik. Jadi sebetulnya saya ingin melihat di air keruh itu bagaimana sih kritik-kritik yang bisa kita himpun ya dari berbagai kelompok, kemudian yang menyerang pemerintah yang sudah kerja keras di tengah COVID-19 ini. Kemudian saya istilahnya salah tompo ya, mungkin saya dikira bagian. Jadi sebetulnya saya ingin melihat test the water, sebetulnya siapa yang memihak siapa, tapi ternyata saya temukan kelompok yang paling radikal. Jadi kelompok anarko itu sebetulnya ada, dan itu tidak menjadi bagian dari partai politik. Dan bahkan itu muncul dari rahim kelompok-kelompok sosial masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan lain sebagainya. Wah, ini menarik sekali menurut saya. Jadi waktu saya mencoba memancing dengan peran tertentu, kemudian saya menemukan argumentasi-argumentasi. Jadi ada semacam ekspresi keputusasaan yang disampaikan dalam wujud kritik politik terhadap pemerintah, Cairul. Nah, ya tentu saja sangat pedas, seringkali tidak rasional, kemudian emosional, dan yang paling penting adalah mereka sebetulnya lahir dari ketidakberdayaan. Jadi sudah tidak ada modal apa-apa lagi untuk hidup. Kemudian dia merasakan korban karena pandemi COVID-19 ini berjatuhan dari lingkungan dia sendiri yang terdekat, keluarganya, sanak saudaranya, lalu dia mengekspresikan kekecewaannya begitu saja. Jadi itu yang dapat saya himpun dari waktu memerankan peran tertentu. Jadi kelompok-kelompok ini saya kira perlu juga untuk di-cover ya oleh pemerintah. Bagaimana caranya ada measure, ada perlakuan komunikasi khusus sehingga mereka memiliki harapan, terutama ya soal ini survival ya, spirit hidup. Saya pikir itu. Tapi ini hanya sekedar usulan, Cairul. Jadi riset saya mutakhir ini mengenai kelompok yang kecewa ini. Saya dipikir ikut sebagai barisan kecewa tentu saja. Karena
mungkin publikasi ilmiah saya bisa dicek di jurnal ilmiah, nanti akan saya publikasikan, tentu tidak dalam waktu dekat, tetapi itu menggambarkan betapa kelompok-kelompok kecil yang tidak tersentuh oleh partai politik bukan sebagai instrumen politik, gitu. Tetapi mereka benar-benar kemudian bisa menjadi semacam api dalam sekam yang berbahaya. Nah, ini perlu direspon segera, baik oleh pemerintah maupun alat pemerintah yang berwenang lah, istilahnya begitu. Baik, kolega ilmu pemerintahan, menarik diskusi pada hari ini, karena memang namanya politik itu dinamis ya. Dalam sistem politik itu disebutkan bahwa politik itu adalah political dynamic. Politik itu selalu dinamis ya. Baik di masa pandemi maupun setelah masa pandemi, ya politik akan tetap dinamis. Meskipun tadi beberapa hal disampaikan oleh Mas Irul bahwa peta politik di Indonesia ya tidak akan berubah. Maksudnya perubahan di masa pandemi ini hanya perubahan yang sesaat saja. Tapi yang paling penting adalah kolega ilmu pemerintahan bahwa meskipun dinamika politik itu terus ya berjalan, berproses gitu. Tapi yang paling penting adalah sistem ya sama dengan Covid ini, sistem politik itu juga butuh kenormalan baru. Maksudnya setelah pemilu dengan berbagai dinamika yang ada, pasca pemilu ya kita harus membangun kenormalan baru itu di pasca pemilu, sama dengan pandemi ini gitu loh. Jadi jangan setahun 2 tahun sudah ngomong menggulingkan kekuasaan ya, tidak fair juga saya kira. Ya biarkan pemerintah bekerja, karena permasalahannya tidak sedikit gitu ya, kompleks gitu ya, dan rumit. Yang rumit itu tadi kan perlu kalau seperti benang kusut itu kan perlu diurai, kira-kira begitu. Dan yang penting menurut Mas Hanan tadi adalah ya harus ada common enemy ya, musuh bersama. Sebagaimana Covid pada hari ini menjadi musuh bersama untuk kita, bukan menghilangkan Covid, karena Covid itu virus tidak bisa hilang ya. Maka bagaimana kalau pemerintah menyebutnya dengan berdamai atau berdampingan atau apapun lah namanya. Saya kira itu kolega ilmu pemerintahan diskusi pada hari ini. Kita nanti akan kembali lagi ke diskusi-diskusi berikutnya yang lebih menarik, yang ya kita harus bisa mengeksplor. Tadi sebagaimana Mas Irul sampaikan, banyak sekali yang belum kita eksplor, tapi sebenarnya SDM kita mampu, tapi kita lebih banyak tadi itu berdebat yang tidak signifikan, tidak menghasilkan, ya apalagi di era disruption ya, di era yang tidak menentu ini, yang di era yang kita perlu inovasi-inovasi yang jitu, yang strategis ya, sehingga bangsa ini ya politik tidak mungkin dinegasikan, ya dikesampingkan. Ya politik ini hanya sebagai media, ya tujuannya adalah bagaimana mencapai, kalau dalam bahasa Al-Quran, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kira-kira begitu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Irul. Di tengah kesibukannya sudah ikut serta dalam diskusi pada hari ini. Terima kasih Mas Hasnan. Ya, saya lebih banyak ingin diskusi lagi dengan Mas Hasnan dan Mas Irul di masa-masa yang akan datang terkait dengan dinamika politik kita yang menarik ya, saya kira di Indonesia ini. Terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.